Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apriliani Putri, mahasiswi reguler 2, mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Di sini saya akan membahas bagaimana memahami pengelolaan risiko proyek atau proyek risk management. Berikut penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana memahami pengelolaan risiko proyek. Pengertian proyek risk management adalah proses mengidentifikasi, analisis, dan mengembangkan strategi untuk menanggapi risiko proyek secara efisien dan efektif. Tujuannya bukan untuk menghindari risiko dengan biaya berapapun, tetapi untuk membuat keputusan yang tepat terhadap risiko yang diambil dan menanggapi risiko dengan cara yang tepat. Beberapa kesalahan dalam pengelolaan risiko proyek. Pertama, tidak memahami keuntungan risk management. Kedua, tidak memberikan waktu yang cukup untuk risk management. Dan yang terakhir, tidak mengidentifikasi dan menilai risiko menggunakan pendekatan standar. Hal yang dibutuhkan dalam pengelolaan risiko proyek. Pertama, komitmen semua stakeholder. Kedua, tanggung jawab stakeholder. Dan ketiga, risiko berbeda untuk tipe proyek berbeda. Langkah untuk mengatur IT project risk. Yang pertama ada risk planning. Risk planning dimulai dengan komitmen kuat ke seluruh risk management approach dan semua proyek stakeholder. Yang kedua, risk identification. Identifikasi harus jelas, penyebab dan dampak setiap risiko harus dipahami sehingga strategi efektif dan tanggapan dapat dibuat. Risk assessment. Risk assessment memberikan dasar untuk memahami bagaimana berurusan dengan risiko proyek. Keempat, risk monitoring dan kontrol. Memindai lingkungan proyek sehingga threat dan peluang teridentifikasi dan dapat diikuti, seperti layar radar mengikuti kapal. Risk strategis. Strategi risiko proyek akan fokus pada satu dari berikut untuk risiko negatif atau threats. Risk response. Risk monitoring and control memberikan mekanisme untuk memindai lingkungan proyek untuk risiko. Tetapi pemilik risiko harus berkomitmen dengan research dan mengambil tindakan jika risiko threat atau peluang diketahui. Risk evaluation. Menanggapi risiko dan pengalaman memberikan kunci untuk belajar. Dokumentasi evaluasi resmi risiko memberikan dasar untuk lesson learned dan memberikan landasan untuk mengidentifikasi praktek terbaik. Nah, ini proyek risk identification framework. Di sini ada berbagai lapisan. Lapisan inti dari proyek IT risk framework adalah MOV. Lapisan kedua itu tujuan proyek. Lapisan ketiga fokus pada sumber dari IT proyek risk. Dan keempat fokus pada sumber risiko. Lapisan kelima fokus pada jenis risiko. Dan lapisan keenam siklus hidup proyek. Tools yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi ancaman dan peluang yang berkaitan dengan proyek. Yang pertama ada learning cycles. Identifikasi fakta, asumsi, dan riset untuk mengidentifikasi berbagai risiko. Yang kedua, brainstorming. Kunci brainstorming mendorong kontribusi dari setiap orang di grup. Ketika ide dihasilkan oleh grup secara utuh, akan didiskusikan dan dievaluasi oleh grup. Yang ketiga, nominal group teknik. Teknik terstruktur untuk mengidentifikasi risiko yang mencoba untuk menyeimbangkan dan menambah partisipasi. Tujuan NGT adalah sebagai berikut. Yang keempat, ada DLP teknik. Jika waktu dan resource tersedia, grup ahli dibuat tanpa harus bertemu langsung. Yang kelima, ada interview. Melakukan wawancara ke berbagai project stakeholder. Dan keenam, ada checklist. Tools terstruktur untuk mengidentifikasi risiko yang telah terjadi di masa lalu. Yang ketujuh ada SWOT analysis. SWOT kepanjangan dari strength, weakness, opportunities, and threats. Tim dapat mengidentifikasi threat dan opportunities, begitu juga strength dan weakness proyek atau organisasi. Dan kedelapan ada cause and effect diagram. Fishbone untuk memahami penyebab risiko tertentu dan efeknya. Yang kesembilan ada past project. Lesson learned dari proyek lalu dapat memberikan pandangan lebih dalam dan praktek terbaik untuk mengidentifikasi dan memahami risiko proyek. Nah, di sini terdapat dua pendekatan dalam risk analysis dan assessment.
Yang pertama ada pendekatan kualitatif. Analisis risiko kualitatif fokus pada analis subjektif dari risiko berdasarkan pengalaman atau penilaian project stakeholder. Yang ada pada pendekatan kualitatif adalah expected value adalah average yang menghitung probabilitas dan dampak berbagai kejadian atau hasil. Yang kedua ada decision tree adalah gambaran grafika berbagai keputusan dan hasil. Yang ketiga ada risk impact table untuk menganalisa dan memprioritaskan berbagai IT project risk. Ini ada pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif untuk analis risiko proyek termasuk statistical teknik yang memungkinkan untuk memodelkan situasi risiko tertentu. Di antaranya yaitu discrete probability distribution hanya menggunakan integer di mana nilai pecahan tidak diperbolehkan. Continuous probability distribution berguna untuk mengembangkan model analisis risiko ketika terjadi memiliki jumlah tak terbatas dari nilai yang mungkin dengan rentang yang ditentukan. Tools pada risk monitoring and control. Yang pertama ada risk audit, yang kedua ada risk review, yang ketiga ada risk status meeting and report. Sekian penjelasan dari saya dan semoga bermanfaat. Terima kasih.